Putri dari kelas 10/4 absen 3. Di sini saya akan menerangkan tentang SKU Bantara nomor 2 atau poin yang kedua. Di sini dijelaskan tentang kritikan, saran, dan juga bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian dari kritikan atau mengkritik yaitu sebuah karya atau sebuah hal berarti mengungkapkan bagian-bagian suatu karya atau hal tersebut yang dirasa atau dianggap kurang bagus, kurang menarik, dan kurang benar. Kemudian saran. Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun, mendidik, dan secara objektif sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian ada pun cara-cara menyampaikan kritik dan saran. Yang pertama, menyimak topik yang sedang dibahas dengan seksama dan penuh dengan konsentrasi dari awal sampai akhir. Yang kedua, mencatat pokok-pokok bahasan agar benar-benar paham dalam menentukan bagian yang akan dikritik atau diberi saran. Yang ketiga, yaitu menganalisis pokok-pokok isi bahasan dengan menentukan bagian-bagian yang hendak dikritik atau diberi saran. Yang keempat, menentukan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan isi bahasa tersebut, serta menentukan ide-ide baru atau perbaikan yang tepat untuk menyempurnakan dalam pembahasan tersebut. Yang terakhir yaitu mengemukakan atau menyampaikan kritik, saran berdasarkan bahasan yang dibahas. Kemudian, adapun manfaat kritik dan saran. Manfaatnya yang pertama yaitu menambah masukan-masukan baru yang belum dibahas agar lebih terinci dan lengkap. Yang kedua, yaitu mengganti bagian bahasan yang kurang baik dengan masukan yang lebih tepat atau yang lebih baik berdasarkan kritik dan saran yang telah diterima. Yang ketiga, yaitu menghilangkan bagian-bagian yang tidak tepat atau tidak perlu. Kemudian, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kritik dan saran. Yang pertama, Anda hendaknya benar-benar memahami persoalannya sehingga kritik dan saran yang dikemukakan dikatakan berdasarkan pernyataan yang benar. Yang kedua, Anda hendaknya memberikan pengantar terlebih dahulu dengan mengemukakan bagian yang akan dikritik atau diberi saran secara singkat, padat, dan jelas. Baru kemudian sampaikan kritik atau saran Anda secara objektif. Yang ketiga, yaitu kritik dan saran yang disampaikan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang keempat, kritik dan saran hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik, sopan, santun, tidak berkesan menentang, dan tidak menyinggung perasaan pihak yang diberi kritik atau diberi saran. Yang kelima, yaitu kritik dan saran yang disampaikan hendaknya disertai dengan argumen-argumen yang logis agar memperkuat kritik dan saran tersebut. Yang keenam, yaitu kritik dan saran yang disampaikan harus ditujukan untuk menyampaikan masalah yang dibahas, bukan bertujuan untuk mengejek atau menjatuhkan pihak yang dikritik atau diberi saran. Kemudian yang ketujuh, dalam menyampaikan kritik dan saran hendaknya disertai dengan ide-ide segar atau baru, solusi yang tepat agar pihak yang dikritik atau diberi saran dapat lebih menyempurnakan bahasanya. Kemudian adapun cara menyampaikan sanggahan atau penolakan. Yang pertama, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun. Yang kedua, landasi dengan argumentasi yang masuk akal. Yang ketiga, yang ditolak pendapatnya bukan orangnya. Yang keempat, menunjukkan bagian yang lemah dan kelebihan pembicara. Yang kelima, kemukakan sanggahan dengan izin moderator. Kemudian adapun beberapa pencapaian pengisian SKU penegak Bantara nomor 2 atau poin kedua. Yang pertama yaitu berani mengemukakan kritik dan saran dengan sopan dan santun tanpa menyinggung teman. Maksudnya, jika kita membicarakan sesuatu dengan teman, kita harus percaya diri agar dapat menyampaikan kritik yang dapat membuat teman sadar akan kesalahannya. Begitu pula dengan saran yang disampaikan agar bertujuan dapat menyelesaikan masalah yang dibahas. Yang kedua, yaitu dapat mengungkapkan alasan. Maksudnya adalah agar kritik dan saran tersebut
yang kita sampaikan tadi tidak keluar begitu saja, sehingga dengan disertai alasan kritik dan saran yang kita sampaikan dapat dipertimbangkan oleh teman tersebut. Yang ketiga, dapat memilih kata-kata yang tidak menyinggung temannya. Maksudnya kata-kata yang digunakan yaitu kata-kata yang benar dan disampaikan secara tidak emosional dan objektif, sekaligus sifatnya dapat membangun kepribadian dari teman tersebut. Yang keempat, tahu waktu yang tepat untuk menyampaikan kritikan. Maksudnya adalah memilih waktu yang tepat, seperti menunggu teman selesai berbicara saat diberikan waktu dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu dapat membaca perasaan teman. Maksudnya adalah sebelum memberi kritik dan saran, sebaiknya kita memperhatikan teman apakah dia dalam perasaan yang baik atau tidak, sehingga apa yang kita sampaikan bisa dipahami. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.